Bila rugi tolong gantikan, biar tak murung wajahnya berantakan. Selamat siang aku ucapkan, semoga harimu makin menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komariah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS Etika Politik Pendidikan yang diampu oleh Bapak M. Syarif Khalili, MPDI. Hai, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sejarah berdirinya pesantren di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Dalam pendapat pertama, ada dua versi yang berpendapat bahwa pondok pesantren berawal sejak zaman Nabi masih hidup. Dalam awal-awal dakwahnya, Nabi melakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan peserta sekelompok orang, dilakukan di rumah-rumah seperti yang tercatat di dalam sejarah. Salah satunya adalah rumah Arkam bin Abu Arkam, sekelompok orang yang tergolong dalam as-sabiqun al-awwalun. Inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan penyebaran agama Islam di Arab, Afrika, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Versi kedua menyebutkan bahwa pondok pesantren mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kiai, yang mewajibkan pengikutnya melakukan suluk selama 40 hari dalam 1 tahun dengan cara tinggal bersama anggota tarekat dalam sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan kiai. Untuk keperluan suluk ini, para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat di kiri kanan masjid. Pendapat kedua mengatakan pondok pesantren yang dikenal saat ini pada mulanya merupakan pengambilan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pondok pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaannya dan perkembangannya setelah abad ke-16. Karya-karya Jawa klasik seperti Serat Cobalek dan Serat Ceniti mengungkapkan dijumpai lembaga-lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikih, tasawuf, dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam, yaitu pondok pesantren. Pengaruh pesantren dalam kualitas pendidikan di Indonesia juga merupakan hal penting bagi para generasi muda, khususnya para remaja, menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah, berattitude yang baik, generasi yang positif, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan pesantren. Merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral. Dilihat dari sejarah terdahulu, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam mendidik, mencerdaskan, dan mengembangkan. Pesantren juga memiliki potensi yang sangat baik untuk masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan dalam dunia pesantren perlu didukung oleh pemerintah dalam sistem pendidikan. Dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini yang krisis sekali dengan nilai moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan juga mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor gerakan moral bangsa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren memiliki tempat istimewa. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berperilaku yang baik, berbicara yang sopan, santun, mandiri, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab.
Demikian itulah jawaban UTS yang telah saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian jawaban tadi ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ucapannya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.